Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama kita mendekatkan diri kepadanya melalui sebuah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah tentang menuntut ilmu agama ini. Dan terlebih lagi ilmu yang kita pelajari ini adalah sebuah ilmu yang insya Allah akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak para pemirsa? Ya, ilmu ini yaitu ilmu yang akan kita pelajari adalah ilmu bahasa Arab. Dengan ilmu ini kita akan semakin memahami maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui firman-Nya, dan kita juga semakin bisa bermunajat, menyampaikan hajat-hajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan bahasa yang kita fahami, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab tersebut. Maka kalau kita bisa menguasai, memahami bahasa ini, ya ilmu bahasa ini, insya Allah ini akan menjadikan kita semakin mudah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari ini dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari ini untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Baiklah para pemirsa, kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai kepada pelajaran ketiga di jilid yang kedua, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran ketiga dari kitab jilid kedua tersebut. Maka untuk itu insya Allah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada Ad-Darsu Ar-Rabi'u, pelajaran yang keempat dari kitab jilid yang kedua. Nah, silahkan dibuka yang sudah punya buku halaman 26, dan yang belum ada bukunya bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Baiklah para pemirsa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana biasa di awal setiap pelajaran mualif ya menyampaikan kepada kita, membuka pelajarannya dengan menyampaikan sebuah dialog. Dan dialog di sini terjadi antara Yusuf dengan Ibrahim. Nah, maka kita baca terlebih dahulu ya, kita baca, dan silakan juga para pemirsa juga ikut membaca ya, supaya lebih lancar, dan kemudian nanti kita jelaskan maknanya, dan insya Allah nanti setelah itu kita bisa membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di latihan-latihan setelahnya. Nah, baik, Ad-Darsul Rabi'u, pelajaran yang keempat. Di sana dialog antara Yusuf dengan Ibrahim. Yusufu dan Ibrahimu. Masih ingat ya, ini di kitab dulu kitab jilid yang pertama dulu. Mengapa kedua nama ini kan nama berarti kan isim kata benda ya, tidak diberikan tanwin ya, karena memang kedua nama ini adalah kedua nama yang tidak menerima tanwin. Mengapa? Karena keduanya adalah nama asing, yang nama bukan Arab, yang diarabkan, dan dia lebih dari tiga huruf. Sehingga dalam posisi marfu dia dibaca Yusufu, mansubnya dibaca Yusufah, dan majrurnya juga dibaca Yusufah. Sama Ibrahim juga sama Ibrahimu ya, ketika mansub juga dibaca Ibrahimah, dan ketika majrur juga dibaca Ibrahimah. Nah, baik, kita baca dialognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan salam yang sebagaimana biasa kita baca ya. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kamu dan rahmatnya Allah dan juga barokahnya. Maka kemudian dijawab sama Ibrahim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bagi kamu juga dapatkan keselamatan, rahmatnya Allah dan juga keberkahannya. Nah, ini ya salam yang lengkap ya. Dan mengucapkan salam seperti ini akan mendapatkan pahala 30 kebaikan. Nah, dan demikian pula yang menjawab ya minimal harus sama ya dengan apa yang diucapkan oleh yang mengucapkan salam. Baik, setelah dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ya.
Ahlan wa sahlan sudah kita jelaskan ya. Kalau dalam bahasa kita itu ya selamat, selamat datang. Marhaban juga selamat, selamat datang ya. Ya, selamat berdatang dan selamat bergabung bika ya denganmu ya kholi ya kholi. Mana kholi? Apa artinya kholi? Ya, kholi itu dari kata khol dan ana ya. Khol ditambah ana. Kholun itu artinya saudara laki-lakinya ibu. Ya beda dengan amun. Amun itu saudara laki-lakinya bapak. Sehingga di sini disebut sebagai kholi. Berarti siapa? Yusuf ini adalah saudara laki-laki dari ibunya Ibrahim. Nah, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya kholi. Kaifa haluk? La'allaka bi khairin. Ya. Kaifa haluk, bagaimana kabar Anda? Kaifa haluka, bagaimana kabar? La'allaka bi khairin. Nah, la'allaka di sini bermakna ini sebagai doa ya. Berarti maknanya adalah ya semoga Anda senantiasa dalam kebaikan. Nah, maka pamannya Yusuf menjawab, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Aina abuka ya Ibrahim? Di manakah bapakmu wahai Ibrahim? Nah, di kedatangan Yusuf ini menanyakan tentang keberadaan dari bapaknya Ibrahim. Taib. Lalu Ibrahim menjawab, dhahaba ila suq. Dia pergi menuju ke pasar. Dhahaba ila suqi. Kemudian pamannya bertanya kembali kepada Ibrahim. Wa aina ummuka? Dan di manakah ibumu? Wa aina ummuka? Dan di manakah ibumu? Maka Ibrahim menjawab, zahabat ila kholati Zainab. Dia pergi ila ke kholati, bibiku Zainabah yang bernama Zainab. Maka di sini kita mendapatkan ada kata zahabat. Kata zahabat sebelumnya kita mendapatkan ada kata zahaba. Artinya sama, dia pergi. Kalau zahaba itu dia pergi, yang pergi di sini adalah dia seorang laki-laki. Kalau zahabat ini berarti yang pergi adalah dia seorang perempuan. Zahabat ila kholati, yaitu kepada bibiku. Nah, kholah di sini kalau tadi di atas ya kita mendapatkan ada kholi ya, pamanku. Kholi itu paman saudara laki-lakinya ibu. Adapun kholati ini adalah bibi dari saudara perempuannya ibu. Ya, jadi khol dan kholah itu saudara dan saudarinya ibu. Kalau saudara dan saudarinya bapak itu am dan ammah ya, paman dan bibi ya. Namanya Zainabah. Nah, mengapa dibaca Zainabah? Ya karena Zainab itu termasuk nama yang tidak menerima tanwin ya. Sehingga dalam posisi majrur seperti ini ada huruf jar di depannya ila ya, maka dia tidak dikasrohkan tapi cukup diberi harokat fathah ila kholati Zainabah. Baik, lanjutkan. Yusuf bertanya lagi. Wa aina ikhwatuka? Wa aina ikhwatuka? Dan di manakah saudara-saudaramu? Ikhwah ya, ikhwatun. Nah, itu ada saudara-saudara ya, jamak dari akhun ya. Jamak dari akhun itu bisa ikhwah atau ikhwatun atau ikhwan ya. Dan di sini digunakan ikhwah. Wa aina ikhwatuka? Dan di manakah saudara-saudaramu? Berarti laki-laki ya di sini. Maka dijawab sama Ibrahim, zahabu ilal jamiati. Mereka telah pergi ilal jamiati ke kampus ya. Nah, ini kita mendapatkan lagi ada kata zahabu. Ya, artinya sama, pergi juga ya, pergi. Tapi di sini pelakunya beda. Kalau zahaba pelakunya itu dia satu orang laki-laki, zahabat dia satu orang perempuan. Kalau zahabu
mereka banyak orang laki-laki. Nah, wa aina akhawatuka, dan di manakah saudari-saudarimu? Ya, di sini sekarang saudara perempuan, saudari-saudari, saudari-saudari. Maka jawabnya adalah zahabna ilal madrasati. Mereka para saudari-saudariku itu telah pergi ke sekolah. Jadi zahabna. Nah, zahabna artinya sama pergi juga, tetapi pelakunya berbeda. Kalau zahabna ini pelakunya adalah hunna, mereka para perempuan. Berbeda dengan zahabu mereka para laki-laki. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita kembali. Yusuf bertanya, Ama dhahabta ilal madrasati al yauma? Ya, ama. Ya, di sini bacanya tanpa tasydid ya. Ama ya. Kalau dibaca amma beda artinya ya. Kalau ama ini tidakkah. Jadi ama tidakkah. Nah, kalau ama berarti kan pertanyaan negatif, tidakkah ya. Kalau seperti alaisa, bukankah, nah, ini kan pertanyaan negatif. Ama tidakkah, zahabta, kamu pergi. Nah, ini sekali lagi kita balapkan kata lagi pergi, zahabta, tapi beda pelakunya, yaitu kamu. Sekarang zahabta itu kamu. Nah, ilal madrasati, ke sekolah, al yauma, hari ini. Nah, ama dhahabta ilal madrasati al yauma, tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Nah, perhatikan sekarang jawabannya, bala, tentu. Nah, jadi di sini seperti alaisa itu kan pertanyaan negatif, ama juga pertanyaan negatif. Maka kalau dengan pertanyaan negatif seperti ini, ya kalau dijawab dengan jawaban na'am, berarti jawabannya ya kita berarti maknanya tidak pergi. Tapi kalau dijawab dengan bala, ya tentu saya pergi. Berarti saya menunjukkan positifnya. Ya, kalau dijawab na'am berarti benar negatifnya. Berarti kalau na'am, ma dhahabtu, iya saya tidak pergi. Tapi kalau bala, tentu dhahabtu, saya pergi. Ya, jadi seperti itu. Di bala dhahabtu, ya tentu aku telah pergi ke sekolah. Wa raja'tu, dan aku telah pulang ba'dal hissatil ula, setelah jam pelajaran pertama. Terus pamannya bertanya lagi, limadza raja'ta, mengapa kamu pulang? Ya, mengapa kamu pulang? Nah, di sini ada raja'tu dan raja'ta. Kalau raja'tu, aku pulang. Raja'ta, kamu pulang. Sama seperti ada juga dhahabta dan dhahabtu. Dhahabta, kamu pergi. Dhahabtu, aku pergi. Nah, jadi harus jeli ya, menaruh harokatnya ta dan tu. Kalau ta itu dan kamu, tu itu artinya aku. Nah, limadza raja'ta, mengapa kamu pulang? Maka dijawab di sana sama Ibrahim, ya raja'tu li'annani maridun, ya aku pulang karena aku sakit. Ya, karena aku sakit, li'annani karena sungguhnya aku, maridun yaitu aku sakit. Masih ingat ya, li'annani dulu di pelajaran pertama jilid 2 ini ya, di sana ada anna ditambah dengan saya, ya menjadi li'annani. Nah, maka Yusuf Yusuf mengatakan la ba'sa, ya enggak apa-apa ya gitu. Enggak apa-apa kalau pulang sebelum sebelum waktunya, yaitu pulang setelah jam pertama, karena memang sakit. Lalu bertanya lagi, adzahabta ilat tabibi, apakah kamu telah pergi ke dokter? Ya, dijawab sama Ibrahim, na'am dhahabtu, iya saya telah pergi. Nah, perhatikan di sini para pemirsa. Ya, di sini tadi dalam pertanyaan sebelumnya Yusuf menggunakan pertanyaan ama, tidakkah, dhahabta, ama dhahabta. Nah, sekarang di sini adzahabta, perhatikan bedanya. Ya, ama dhahabta dan adzahabta beda mahnya. Ya, kalau ada mahnya ama dhahabta itu berarti pertanyaan negatif, tidakkah kamu pergi. Tapi kalau adzahabta, apakah kamu telah pergi. Nah, ini menjadi pertanyaan positif. Nah, kalau pertanyaan positif maka dijawabnya dengan na'am,
itu berarti menunjukkan benarnya. Iya, dhahabtu, aku telah pergi. Nah, kalau dijawab yang pertanyaan negatif itu ama dhahabta ila madrasatil yaum, kalau misalkan dijawab dengan na'am, berarti jawabannya na'am ma dhahabtu ya. Iya, saya tidak berangkat, saya tidak pergi. Ya, tapi kalau dia pergi, jawabannya beda. Bala, tentu dhahabtu, aku telah pergi. Nah, kalau misalkan pertanyaannya adzahabta, apakah kamu telah pergi ila tabibi? Ya, maka di sana jawab dengan na'am ya. Na'am dhahabtu. Iya, saya telah pergi. Baiklah para pemirsa, ya jadi demikianlah yang bisa kita pelajari dari dialog di sini, dan kita mendapatkan di sini banyak sekali ya kata-kata dhahaba, kemudian dhahabat, dhahabu, dhahabna, kemudian di sana ada dhahabta, dhahabtu, dan ya seperti juga ada roja'ta dan roja'tu. Nah, dan insya Allah ya nanti sambil latihan ketika kita masuk lagi kita akan lebih menjelaskan tentang lebih detail tentang bagaimana kita membentuk kata-kata seperti ini ya, bagaimana dengan dhahaba, dhahabat, dhahabu, dhahabna, dhahabtu, dhahabta, dan seterusnya insya Allah. Baik, nah demikianlah para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat ya untuk saya sendiri dan juga untuk para pemirsa sekalian. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari ini dan diberikan kemanfaatan darinya dunia dan akhirat. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.